Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel YouTube TDPLK Fun. Nah, kemarin kan kita telah mempelajari tentang pengenalan peralatan laboratorium kimia. Kita telah mengetahui jenis-jenis dan fungsi peralatan masing-masing, di mana peralatan laboratorium terbagi menjadi alat gelas, alat non-gelas, alat penimbangan, dan juga alat pemanasan. Khusus alat gelas, berdasarkan fungsinya terbagi menjadi gelas dasar, gelas pengukuran, dan juga gelas analisis. Nah, alat-alat gelas tersebut hari ini kita akan mempelajari cara penggunaannya dalam suatu percobaan, yaitu percobaan pemisahan campuran. Pemisahan campuran merupakan zat yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa adanya sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran ada beberapa macam, tapi kali ini kita hanya mempelajari 4 macam pemisahan campuran, yaitu filtrasi, corong pisah, destilasi, dan juga ekstraksi. Pertama kita bahas filtrasi. Filtrasi merupakan metode memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan santan dengan kelapa. Alat yang digunakan pada proses filtrasi yaitu kertas saring sebagai penyaring campuran, kawat segitiga sebagai penyangga corong, corong sebagai alat penyaring larutan dipakai bersama kertas saring, Erlenmeyer sebagai wadah penampung, kaki tiga sebagai penopang corong. Pertama, lipat kertas saring menjadi setengahnya. Dilipat lagi seperempatnya. Dilipat lagi membentuk segitiga. Kemudian menyamakan ukuran dengan corong dan digunting. Kemudian kertasnya dibuka dan dipasang ke corong. Selanjutnya rangkai alat yaitu kaki tiga, kawat segitiga, Erlenmeyer, dan corong. Selanjutnya basahi dengan pelarut agar bisa menempel dengan corong. Kemudian lakukan penyaringan, tunggu sampai semua cairannya turun, terpisah dengan padatannya. Setelah semuanya sudah terpisah, kertas saring yang berisi endapan dilipat dan disimpan ke cawan porselin untuk selanjutnya dikeringkan di oven.
Selanjutnya, corong pisah. Corong pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh penggunaan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Berikut cara pemisahan dengan menggunakan corong pisah. Alat yang digunakan yaitu ring sebagai penyangga corong pisah. Corong pisah sebagai wadah sampel. Statif sebagai penopang corong pisah. Gelas kimia berisi sampel yaitu minyak dan air. Batang pengaduk membantu memasukkan sampel ke dalam wadah. Corong untuk memasukkan sampel. Erlenmeyer sebagai wadah penampung. Cara kerjanya yaitu: pertama, rangkai ring pada statif. Rangkai corong ke dalam ring. Buka tutup corong dan tempatkan Erlenmeyer di bawah corong. Masukkan sampel dengan menggunakan bantuan corong dan batang pengaduk. Kemudian tutup corong. Di sini terlihat terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan minyak dan air. Lakukan pengocokan. Dan sesekali kerannya dibuka untuk mengeluarkan gas. Buka tutup corong. Kemudian pisahkan sampel dengan hati-hati, yaitu air dulu. Kemudian keluarkan minyak.
Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara sampel ditempatkan di dalam soklet menggunakan kertas saring. Kemudian cairan pelarut dipanaskan hingga menguap dan didinginkan di kondensor bola menjadi cairan yang jatuh ke dalam soklet dan mengambil zat aktif dalam sampel, dan jika larutan sudah memenuhi sifon pada soklet, seluruh cairan akan turun kembali ke dalam labu melalui pipa kapiler hingga terjadi sirkulasi. Contoh dari ekstraksi yaitu mengambil minyak dari kemiri. Berikut demonstrasi ekstraksi. Alat yang digunakan pada proses ekstraksi yaitu kondensor bola sebagai pendingin uap, soklet sebagai wadah sampel, mantel pemanas untuk memanaskan sampel, labu destilasi sebagai wadah pelarut, klem kondensor sebagai penjepit kondensor, termometer sebagai alat pengukur suhu. Pertama, rangkai labu destilasi pada mantel pemanas dan dijepit menggunakan klem. Rangkai soklet yang telah berisi sampel, dan juga rangkai kondensor dan dijepit menggunakan klem. Selang yang tersambung dengan aerator adalah air masuk dipasang di bagian bawah, dan selang yang tidak tersambung dengan aerator itu selang keluar dan dipasang di atas. Alirkan air dengan menyalakan aerator. Pasang termometer dan sumbat tabung setelah memasukkan sampel. Nyalakan mantel pemanas. Proses ekstraksi dimulai. Cara melepaskan rangkaian yaitu: pertama, matikan mantel pemanas. Kemudian matikan aerator. Pertama, melepaskan selang keluar. Kemudian selang masuk. Dan lepaskan rangkaian satu persatu. Destilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses destilasi dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap kemudian masuk ke kondensor, didinginkan hingga uap tersebut berubah menjadi cair kembali dan mengalir turun ke wadah penampung. Contoh destilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Alat yang digunakan pada proses destilasi yaitu mantel pemanas untuk memanaskan sampel,
Labu destilasi sebagai wadah sampel. Erlenmeyer sebagai wadah penampung. Sambungan L sebagai alat penyambung kondensor dan Erlenmeyer. Sambungan T sebagai alat penyambung labu dan kondensor. Kondensor sebagai pendingin, yaitu mengubah fase uap menjadi cair. Termometer sebagai pengukur suhu. Klem untuk menjepit kondensor dan labu. Statif untuk menopang kondensor dan labu. Pertama, kita rangkai labu pada mantel pemanas. Kemudian rangkai sambungan T dan dijepit menggunakan klem. Rangkai kondensor pada sambungan T dan ditopang menggunakan statif dan klem. Pasang selang air masuk dan keluar. Selang masuk dipasang di bagian bawah dan selang keluar dipasang di bagian atas. Tujuannya agar air yang masuk dapat mengisi full kondensor sebelum dikeluarkan kembali. Kemudian nyalakan aerator untuk memasukkan air. Setelah memastikan tidak ada gelembung pada kondensor dan selang, selanjutnya pasang Erlenmeyer menggunakan sambungan L. Kemudian nyalakan mantel pemanas dan proses destilasi dimulai. Ini ember yang berisi air dan aerator sebagai pemompa air masuk ke dalam kondensor. Selang yang tersambung
Selang yang tersambung ke aerator itu adalah air masuk, dan selang yang tidak tersambung pada aerator adalah air keluar. Setelah proses destilasi selesai, yang pertama kali dimatikan itu mantel pemanas, kemudian aerator. Nah, setelah itu lepaskan Erlenmeyer dari rangkaian. Kemudian lepaskan rangkaian satu persatu.